Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kokoh Kuat Tangguh dalam Penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ke-11. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, ajarkan kami menjadi orang-orang yang kokoh, kuat, dan tangguh di dalam menghadapi penderitaan dan masalah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan kuat, kokoh, tangguh di dalam penderitaan dan masalah hidup. Ini adalah sebuah statement yang diungkapkan di dalam kebenaran firman Allah yang dialami oleh Rasul Paulus, yang sudah dijalani oleh Rasul Paulus, yang sudah dihidupi tidak hanya menerima berkat anugerah kebaikan dari Tuhan, tetapi Paulus berkata, aku berbagian bersama di dalam kematian Kristus yang ada dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus sangat menyadari bahwa mengikut Tuhan tidak hanya berbicara tentang mendapatkan banyak perkara-perkara yang baik dan indah. Tidak hanya berbicara tentang mendapat kesehatan, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran, kejayaan. Dan semua yang diharapkan itu berjalan mulus. Dan semua hidup itu seakan-akan adalah tanah Kanaan. Dan kita tidak pernah mengalami yang namanya padang gurun di Mesir seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tidak demikian. Karena menjadi orang percaya, sebagaimana Paulus katakan, tidak hanya berbicara menikmati berkat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang berani mengatakan mati adalah keuntungan? Dan Kristus mengatakan, aku membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu tercatat dalam ayat yang ke-10 dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Jadi aku membawa kematian Yesus. Aku tidak hanya membawa kebangkitan Yesus. Aku tidak hanya membawa kekuasaan Yesus. Aku tidak hanya membawa berkat dan kebaikan dan cinta kasih Yesus. Tapi aku membawa kematian Yesus. Artinya kita berbagian menjadi Kristus, duta-duta Kristus, surat-surat Kristus yang terbuka di dalam dunia ini. Dan kita harus menjadi orang terbiasa menghadapi ketidakadilan, menghadapi katakanlah penganiayaan yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Benar-benar Paulus itu kokoh, kuat, tangguh di dalam penderitaan. Bagaimana dengan kehidupan kita sahabat seperjalanan? Ada istilah orang sekarang itu baperan. Dikit-dikit bawa perasaan, mudah tersinggung. Banyak anak-anak muda bekerja tidak tahan. Bekerja 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun tidak tahan, dia pindah ke tempat lain. Tidak tahan, pindah ke tempat lain lagi. Sekolah tidak tahan, pindah sekolah. Kemudian rumah tangga tidak tahan, cerai, pisah. Kalau kemudian tidak tahan, bukan datang kepada Allah, lari ke judi, lari ke mabuk, lari kepada perbuatan-perbuatan dosa, lari ke tempat-tempat malam di mana dosa di sana dilakukan oleh banyak orang. Kita menjadi orang yang benar-benar membangun rumah kehidupan kita bukan di atas batu yang kuat, batu karang yang kuat, tetapi di atas pasir. Ingin indah di atas tapi bawahnya itu tidak punya dasar yang kuat. Paulus mampu melewati semuanya itu bukan karena dia hebat. Bagaimana mungkin dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Banyak anak-anak Tuhan saya sekarang, aku sudah berbuat baik, berbuat benar. Bukan makin lancar, bukan makin maju, tetapi justru aku makin susah hidupnya, makin dihianati, makin ditipu. Karena memang
Kehidupan kita seringkali hanya menginginkan berkat-berkat yang baik. Kita tidak tahu bahwa kita dipanggil tatkala hidup menjadi benar. Seringkali justru banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang ingin menyingkirkan kita. Kita bekerja di satu tempat, kita ingin jujur, menyampaikan sesuatu yang tidak baik, maka engkau akan dibenci oleh orang-orang yang berada dalam kegelapan. Karena orang yang dalam kegelapan tidak suka kepada terang. Orang yang tidak jujur tidak suka bertemu dengan orang yang jujur. Orang yang hidupnya transparan apa adanya tidak suka. Orang-orang licik, orang-orang yang tidak transparan, orang-orang yang penuh tipu muslihat tidak menyukai engkau. Sehingga sewaktu engkau hidup bersama dengan Kristus bukan berarti engkau bisa disukai oleh dunia. Bahkan engkau bisa disingkirkan, engkau dianggap sebagai pribadi yang mengganggu kehidupan berdosa mereka. Dan penderitaan itu bisa terjadi. Orang kemudian bisa lancar karena tipu, menipu, bohong, membohong. Tetapi engkau karena bekerja benar, engkau berusaha dengan cara benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu tentu jauh lebih menderita. Sekalipun kita percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak cucu kita meminta-minta roti. Kemanapun engkau pergi Tuhan menyertai. Firman Tuhan berkata, aku tidak sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tapi bukan berarti hidup kita semuanya serba lancar. Hidup kita semua selalu diperlakukan adil. Ada ketidakadilan, ada perlakuan tekanan. Mungkin kita difitnah, kita dimanfaatkan, kita ditipu, kita ditusuk dari belakang, kita bertemu dengan orang-orang yang bermuka dua atau bermuka 1000. Ada manisnya orang datang kepada kita, tapi sewaktu manisnya itu sudah habis, kita akan ditinggalkan. Itulah penderitaan. Sehingga memang pada prinsipnya kita tidak bisa menyadarkan hidup ini berelasi dengan dunia, berelasi dengan manusia yang ada dalam keberdosaan. Bukan berarti kita tidak boleh. Tapi sewaktu kita berelasi dengan Kristus, kita bersekutu dengan kehidupan Kristus, kebangkitan Kristus, kita pun juga bersekutu menjadi satu dengan kematiannya. Kalau Kristus yang tidak perlu mengalami penderitaan, penyaliban, tidak perlu datang ke dalam dunia. Tapi Kristus dengan inisiatif karena cinta dan kasih-Nya, Dia ingin menyatakan membawa seluruh dosa-dosa manusia ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Apa yang didapat oleh Kristus? Tidak. Perlakuan baiknya, cinta kasih-Nya dibalas dengan kejahatan. Tetapi Yesus tentu tidak bersungut-sungut. Paulus tidak bersungut-sungut. Biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang kuat dan kokoh dalam menghadapi penderitaan. Asal jangan saja penderitaannya karena kesalahan kita, penderitaannya karena kemalasan kita, penderitaannya karena kecerobohan kita. Penderitaan kita karena kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya, tidak punya komitmen, tidak punya integritas, sehingga kita menjadi menderita. Tidak ada orang yang mau kemudian berkomunikasi, bekerja sama, menjadikan engkau bagian dalam hidup kelompok tertentu. Di saat itulah kita belajar bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam penderitaan yang kita hadapi. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguat kita. Masalah yang kau hadapi karena sakit, karena persoalan hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, atau engkau punya luka-luka masa lalu yang belum selesai. Dengan kekuatan Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau dianiaya tidak akan ditinggalkan sendirian. Engkau dihempaskan namun tidak binasa. Dalam segala hal engkau ditindas, engkau tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Bersama dengan Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom.